Kata Rasul, man talabal ilma liyujaziya bihil ulama'a. Siapa yang mencari ilmu tujuannya untuk melewati atau melampaui atau lebih hebat dibandingkan para ulama lainnya, ingin lebih hebat gitu, tujuan mencari ilmunya ingin mengalahkan ulama yang lain, auliyumariya bihis sufaha'a, atau tujuannya ingin ngakalin, minterin orang-orang bodoh, orang-orang awam, atau menipu, ya, menipu orang-orang yang awam. Pokoknya orang awam mah nggak ngerti, asal saya sering pakai bahasa Arab, ana antum aja udah pasti mereka itu demen lah sama saya. Kalau kira-kira saya dikit-dikit pakai Arab gitu kan gitu, meskipun hidungnya pesek, tapi kalau ngomong ada Arab dikit gitunya, antum akhi ukhti gitu. Kalau gitu-gitu orang pasti wah yakin saya ini orang alim. Tujuan mencari ilmu gitu. Nanti gampang saya kelabui mereka. Mereka di kampungnya itu senantiasa mengamalkan bab yang sunnah, hal-hal yang sunnah, amal sunnah. Di sini akan saya bid'ahkan. Mereka pasti itu nurut sama saya. Kalau ngajinya tujuannya mencari ilmunya, belajarnya seperti itu, ya bahkan ketika dia menemukan benar adanya dalil yang valid, yang sahih, yang hasan, yang kuat, yang jayyid di dalam kitab-kitabnya, tetap dia mengungkapkan penipuan kepada umat. Tujuannya hanya untuk mengelabui umat, mencari ilmunya, belajar ilmunya. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, ataupun supaya membuat hati orang lain itu condong kepada dirinya, atau ingin mencari popularitas. Oh ya. Karena kalau tidak saya jelaskan dengan bahasa begini nanti susah. Au yasrifa bihi wujuhan nasi, utawa gawe condonge bihi kelawan ikulah man wujuhan nasi ing piro-piro wajahe menungso. Kira-kira ngerti apa enggak? Ya. Yen panjenengan wong Jawa sekalipun kalau saya ngomong gini, kalau enggak belajar ilmu gramatika Arab, kalau bukan orang pesantrenan, orang mudeng, betul enggak? Lah panjenengan si wong Jawa biasa ngomong Jawa tadi, kalau saya artikan begitu, mudeng apa ora? Maka menjadi orang yang alim itu tidak hanya cukup berlandaskan terjemahan tekstual. Memahami agama tidak bisa hanya sebatas tekstualis. Nah, gitu. Bagaimana kalau kita hanya sebatas tekstualis, kemudian kita menjadi pembicara di tengah-tengah masyarakat, menyampaikan bab ilmu di hadapan masyarakat, tapi hanya berlandaskan terjemahan tekstual. Ini yang menyebabkan orang-orang menjadi teroris sejak zaman dulu. Adanya Khawarij, adanya Mu'tazilah, ya. Adanya orang yang membunuh Sayyidina Umar, adanya orang yang membunuh Sayyidina Utsman, adanya orang yang membunuh Sayyidina Ali, adanya orang yang membunuh Sayyidina Hasan, adanya orang yang membunuh Sayyidina Husain. Terjadinya peperangan karena ternyata banyak orang yang hanya ngandelin teks dalil. Di zaman sahabat sendiri mereka perang kok. Mau tidak mau saya harus ceritakan ini, meskipun kelam, tapi ini tentang ijtihad. Ya, kita tidak bisa menjustifikasi sahabat ini salah lah, ini apa, jangan. Kata Rasul, tahan lidah kalian dari menggunjing para sahabatku, karena mereka lentera, siapapun yang kalian ikuti kalian akan selamat. Gitu. Meskipun Sayyidina Muawiyah punya anak Yazid, kita mahabbah kepada Sayyidina Muawiyah meskipun punya anak Yazid. Ya, salah satu orang yang mengomandoi untuk membantai Sayyidina Husain dan keluarganya. Untuk Sayyidina Muawiyahnya kita nyatakan sahabat, karena kita ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin berbeda kalau di luar ahlus sunnah wal jamaah, ya. Orang yang mencari ilmu tujuannya supaya ingin melampaui para ulama yang lain, kemudian tujuannya untuk
menipu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam, atau ingin mencari popularitas supaya orang lain cenderung bisa hormat kepada dia. Tujuan ilmunya mencari ilmunya seperti itu. Ini juga berlaku bukan hanya ngaji, ini berlaku juga untuk anda yang sekolah. Jadi sekolah ini tujuannya nyari ilmu apa nyari selembar kertas? Kalau di antara kita ada yang sekolah sampai strata pendidikan yang tinggi, tapi ketika sudah menjadi orang yang memiliki gelar yang tinggi, lantas kemudian kita merendahkan orang lain, menipu orang lain, atau merasa atau tujuannya ingin popularitas, sama saja masuk kategori ini. Apa ancamannya? Adkhalahullahu nara, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Jangan dipikir ini berlaku hanya tukang ngaji saja. Kalau orang ngaji tujuannya harus tulus. Kalau enggak ngaji, kalau sekolah tujuannya enggak tulus, enggak apa-apa. Jangan begitu. Dan tipis perbedaannya antara tulus dengan modus, ya. Tulus dengan modus itu tipis perbedaannya. Juga termasuk tulus dengan leles, itu bedanya tipis doang. Ini yang ngaji antara yang tulus dengan yang leles itu bedanya tipis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.